Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken kajian saking kitab Riyadhus Shalihin bab taubat. Ya, terus kemarin kita sudah mulai bab taubat. Taubat secara bahasa artinya adalah kembali. Maksudnya bagaimana? Yakni kembali dari bermaksiat kepada Allah menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah teman-teman mriki enten hadis wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khatimin Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu, saking sahabat Anas bin Malik khatimun Nabi, beliau mendapat julukan khadim. Nek bahasane dhewe jenenge kodam. Khodam, bahasa kita khodam. Khodim itu pembantu. Anas bin Malik itu julukannya khodimun Nabi, pembantunya Nabi. Nah, ning bahasa kita wong duwe kodam ya berarti ya, ning sing bantu. Khodim. Beliau membantu Nabi, menemani Rasulullah sejak usia 10 tahun. Jadi ketika Nabi hijrah, lajeng kemudian ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim datang, "Ya Rasulullah, hadza Anas." Wahai Rasulullah, ini adalah Anas, anak yang cerdik, anak pintar. Ya, saya berikan kepada engkau wahai Rasulullah untuk membantumu. Ya, artinya memang Anas ini hidupnya dihibahkan untuk Rasulullah. Lah beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin muttafaqun alaih." Allah bergembira dengan taubatnya seorang hamba. Allah bergembira dengan taubatnya seorang hamba, melebihi gembiranya salah seorang di antara kalian yang menemukan untanya. Nek zaman dulu kan tunggangannya, tunggangan kendaraannya ya, untanya yang hilang kemudian ditemukan kembali di tanah yang luas. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayati li Muslim, disebutkan dalam riwayat Muslim, wallahu asyaddu farhan bi taubati abdi hina yatubu ilaih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat bergembira ya dengan taubatnya seorang hamba ketika dia bertaubat, melebihi min ahadikum kana ala rahilati bi ardin falatin, melebihi salah seorang di antara kalian yang mendapatkan rohilah, tunggangannya yang hilang ya di tanah yang luas. Fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amahu wa syarabuhu fa'ayisa minha. Zaman dulu kalau pergian naik onta atau naik binatang tunggangan, ya bekalnya, ya minumnya, ya makannya, ya salinnya di atas itu. Lah kemudian ontanya hilang dan dia berada di tanah yang begitu luas. Barangnya hilang, kendaraannya hilang. Fa'ayisa minha, putus asa. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha, kemudian dia berteduh di bawah pohon karena capek tadi, nyari tadi, terus putus asa. Akhirnya dia berteduh di bawah pohon, waqad ayisa min rahilatihi, dan dia sungguh sudah putus asa
nek cara bahasane entek-enteni matine. Nah iki di tanah yang tandus, gersang, tanah yang luas, kendaraannya hilang, bekalnya juga hilang. Arep njaluk tulung sinten? Nah, zaman sakniki penak. Nggih. Aduh, hilang telepon, transfer, kirim. Ya, zaman dulu ndak ada. Ya, orang yang kok nelpon damkar. Saya ini napa-napa nelponnya damkar ngene. Makanya ini damkar ini buka peluang ini. Ya, buka lowongan yang mau ya damkar. Ini tidak ada yang bisa minta tolong lagi. Akhirnya putus asa, capek, tidur di bawah pohon. Ya. Fa bainama huwa kadzalik id huwa biha qa'imatun indahu. Ketika dia tidur, bangun-bangun, kendaraannya tadi, ontanya tadi sudah ada di sampingnya. Tangi ngono melek itu. Lah iki ketemu. Nggih. Fa'akhadha bi khitamiha thumma qala min syiddatil farh. Kemudian talinya tunggangan tadi dipegang, kemudian dia mengatakan saking gembiranya ngomong nanti kuali, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk akhta'a min syiddatil. Duh Gusti, panjenengan kula pangerane jenengan kewalik. saking senenge. Jadi Allahumma ya Allah anta abdi, engkau hambaku, wa ana rabbuka, dan aku Tuhanmu. Kebalik ini, saking senengnya. Bayangkan Pak, orang balang hilang gitu. Wiku nek kelangan jenenge bekal itu, wah sedih banget. Kulo nanti saya pernah bercerita, mungkin saya tuh pernah melakukan safar dari Cikarang mau ke Pekalongan Pak, ke tempat kakak. Waktu itu 2009 atau 2008, dikasih uang 900. Ngasih uang 900, naik bis waktu itu Sinar Jaya, saya masih ingat. Naik dari Cibitung sampai Cirebon Losari ini rest area, mampir waktu zuhur. Ya, saya ngantong HP, tiket sama uang 50.000, tas dompet semuanya di bis. Saya sholat jamaah zuhur kalian asar, keluar bisnya sudah pergi Pak. Waduh, langsung lesu kalau aduh, yes. Kayak duit SPP, aku bayar SPP ten pondok, hanya ada 50.000 di kantong waktu itu, masih di Losari. Aduh, lesu, awalnya sedih. Tanya sama penjaga rest area yang tukang parkir. Alhamdulillah tiketnya ini saya kantong Pak. Pak, ini bis nomor ini sudah berangkat. Oh sudah berangkat. Wah, aku ketinggalan Pak. Dompetku, tasku ketut Pak. Saya malah dimarah-marahi. Kowe iki nek lunga-lunga dompetnya aja. Waduh, sini sedih malah dimarah-marahi itu. Wah, sedih. Akhirnya sama Pak Satono, sudah di sini nanti tak carikan bis Sinar Jaya jurusan Pekalongan, kan banyak. Akhirnya dinaikkan. Nunut siji ya, saya ketinggalan. Kursinya sudah penuh semua, saya naik di atas belakang nih, senderan kocok. Buat terangsal lesu, aduh ya Allah, hilang bisa nih, tekan emas nih boe gitu. Nggih, niku sangu SPP ngeten. Lah mampir di pos pemeriksaan. Endi sing tasih ketinggalan? Saya Pak, jangan golek ana ning pos pemeriksaan. Tak cari, alhamdulillah ketemu Pak. Utuh, dompet ya utuh, uang ya utuh. Jreng langsung mak seger meleh. Aduh ya Allah.
Pernah, maksudnya saya pernah ngalami yaitu kehilangan bekal itu, ya Allah, lesu banget. Lah ini sama ini di tengah padang yang luas, ya kehilangan kendaraan, bekalnya hilang, wes lesu nih. Ya, nek di sini nek saya baca terjemahannya itu malah kentek-ngenteni mati nih. Ya, bekalnya habis semuanya ke bawah. Ya, tinggal nunggu matinya. Lah kok bangun tidur ujuk-ujuk kok tunggangannya, binatangnya datang. Saking gembiranya, Allahumma anta abdi, ya Allah engkau hambaku, wa ana rabbuka, dan aku Tuhanmu. Ya, akhta'a min syiddatil farhi, salah ngomong saking senengnya. Lah ini hadis riwayat Muslim. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Ya, jadi di sini kalau kita gambarkan itu tadi ya, rajulun kana bi ardi falatin, seorang di tengah tanah yang begitu luas, kehilangan bekalnya, ndak ada air, ndak ada makanan, udah putus asa. Binatangnya juga, tunggangannya juga hilang. Digoleki kemana-mana nggak ketemu, wis sudah ya. Li'anna ta'amahu wa syarabahu ala ba'ir wal ba'ir qad du'a. Makan minumnya itu di atas kendaraan, kendaraannya hilang. Nah, maka yang demikian menunjukkan ngeten. Allah ini kan orang seneng banget nggih Pak nggih. Kelangan barang kayak ngono, barangnya ketemu, wah niku seneng banget. Lah Allah itu lebih bahagia, Allah lebih bergembira daripada ini orang yang tadi nemukan barang yang hilang. Apabila ada seorang hamba yang dia bermaksiat kepada Allah, kemudian dia mau bertobat kembali kepada Allah, Allah lebih bergembira ya dibandingkan dengan gembiranya orang yang menemukan tunggangannya tadi. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, wonten mriki disebutkan ngeten. Allah sangat gembira. Walakin la li ajli hajatihi ila a'malina wa taubatina. Akan tetapi gembiranya Allah ketika ada hamba yang mau bertobat, bukan berarti Allah itu butuh kepada amal kita. Bukan berarti Allah itu butuh kepada kita, ndak. Nah, nih, Allah bergembira kalau ada hambanya yang bertaubat kembali kepada Allah. Bukan berarti Allah kok butuh kepada manusia, tidak. Nah, ini yang menjadi catatan. Di sini dijelaskan, lali ajli hajatinya, bukan karena Allah butuh kepada kita, bukan ya. Karena dalam surat Ibrahim ayat 8 disebutkan, wa qala Musa, dan Nabi Musa berkata kepada kaumnya, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allaha la ghaniyyun hamid. Kalau kamu, ini Nabi Musa berkata kepada kaumnya, kalau kamu dan siapa saja yang ada di muka bumi ini semuanya kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah, fa inna Allaha la ghaniyyun hamid, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya. Ghani itu kalau kita buka kamus itu, ghani ini artinya kaya. Atau ghani itu adalah orang yang tidak butuh yang lainnya, itu ghani. Saya pernah nyampaikan ya, sing disebut kaya, ghaniyun itu artinya kaya, itu artinya adalah dia sudah tidak butuh yang lainnya. Allah tidak butuh kepada makhluk. Nah, maka kalau ada orang mengatakan dirinya ghani itu aku orang kaya, itu yo jane kurang pas. Mergo dheweke masih butuh. Manusia itu pada hakikatnya semuanya adalah fakir. Lawannya ghani itu fakir. Nek fakir itu mesti butuh.
Mbok nek mbok mobile 10, omahe ning ngendi-ngendi, nek dheweke masih butuh berarti masih dikatakan fakir. Maka disebut ghani itu kalau sudah tidak butuh yang lain. Lah Allah niku ghaniyun, Allah itu maha kaya, tidak butuh kepada makhluk, tidak butuh kepada hamba, tidak butuh kepada sholat kita, puasa kita. Terus kalau panjenengan sami ini ndak akan ibadah niku, janjane niku itu merupakan kebutuhan kita. Gusti Allah mboten butuh. Wonten setunggaling hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fil mulki syai'." Wahai hambaku, seumpama orang yang dari orang yang pertama sampai nanti orang yang terakhir, baik manusianya, baik jinnya, semua makhluk ini, mereka berada pada tingkatan ketakwaan yang paling tinggi. Artinya mereka sangat bertakwa kepada Allah. Ya. Mazada dzalika fi mulki syai'. Bahwa ketakwaanmu, ibadahmu itu tidak sama sekali menambah mulki, kekuasaanku. Jadi ibadah kita, ketakwaan kita ini sama sekali tidak menambah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Juga sama, kalau kemudian manusia yang ada di muka bumi ini semuanya kok kufur, ngeten nggih. Seumpami semua yang ada di atas muka bumi ini kufur, ingkar kepada Allah, mana qasamin mulki syai', tidak mengurangi kekuasaan Allah. Jadi nek kabeh menungso niku taat mboten nambah kekuasaane Gusti Allah, nek kabeh menungso niku kufur tidak mengurangi kekuasaan Gusti Allah. Karena Allah tidak butuh kepada kita, Allah tidak butuh kepada makhluk. Sebaliknya, kitalah manusia yang butuh kepada Allah. Wonten surat Al-Isra ayat 7, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, itu pada hakikatnya berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Dan apabila kalian berbuat jelek, buruk, jahat, pada hakikatnya itu juga berbuat untuk dirinya sendiri. Gusti Allah mboten butuh. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Pada hakikatnya kalau ada orang itu bertaubat dari maksiat, itu adalah butuhnya si hamba itu tadi, ya, bukan butuhnya Allah. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala ini senang, ya. Wa annahu yuhibbu dzalika subhanah. Allah sangat senang, Allah sangat cinta kalau ada orang yang mau bertaubat. Nah, ini. Jadi pada hakikatnya apa yang kita perbuat hari ini itu akan kembali pada diri kita masing-masing, bukan untuk Allah. Kita sholat yaitu kebutuhan kita. Nah, jadi ya kita kan butuh, jenenge manusia itu butuh ibadah, ya. Namanya manusia itu butuh sholat, butuh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi hadzal hadisi, maka dalam hadis ini, ya, terdapat anjuran untuk bertaubat. Li'anna Allaha yuhibbuha, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa hiya min maslahatil abdi, dan pada hakikatnya taubat itu adalah maslahat kebaikan untuk hamba itu sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi, dan termasuk pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, itsbatul farhi lillahi azza wa jalla. Allah niku punya sifat farhan. Enek jenenge farhan.
Farhan itu artinya gembira. Eneng bocah ya jenenge Farhan. Oh berarti mungkin karep doane orang tua biar anak ini selalu gembira, mungkin itu. Farhan itu artinya gembira. Allah itu punya sifat, apa sifatnya? Gembira. Itu nggih. Sebaliknya Allah juga punya sifat murka. Ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi kalau tidak salah ya. Inna Allaha yubghidu kulla alimid dunya yujahili bil akhirah. Allah murka, Allah benci ya kepada setiap orang yang alim dalam urusan dunia, pinter dalam urusan dunia, akan tetapi jahil dalam urusan akhirat. Nah itu yakhdub ya, Allah marah ataupun murka. Nah itu juga merupakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa subhanahu wa ta'ala yafrah wa yakhdub. Maka Allah itu punya sifat gembira, Allah juga punya sifat murka ataupun marah. Allah juga punya sifat wa yuhibbu, mencintai. Lakin hadhihi sifat, akan tetapi sifat-sifat ini tidak sama dengan sifatnya manusia. Ulang Suli. Sifatnya Allah itu tidak sama dengan sifatnya manusia. Laisa kamislihi syai'un. Ya, laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang menyerupai Allah, baik dalam perbuatannya maupun dalam sifat-sifatnya. Sama, manusia itu ya gembira. Sama, manusia itu ya marah. Sama, manusia itu ya mencintai dan lain sebagainya. Tapi beda dengan sama-sama memiliki sifat tadi, tapi sifat itu beda. Sifat itu beda. Lah bedanya seperti apa? Contoh saja ini, contoh saja. Kalau pada kasus yang sama nih, pada kasus yang sama, manusia pada umumnya itu nek diminta-minta terus itu pada umumnya dia akan marah. Umumnya manusia nggih, kebanyakan manusia. Manusia itu pada umumnya kalau selalu diminta, nggih kula ten jenengan, Pak nyuwun. Besok tekone, Pak njaluk. Tekone, Pak njaluk. Bocah bentek kok njaluk wae. Nah, umumnya seperti itu. Tapi sebaliknya Allah itu kalau tidak diminta malah marah. Dalam sebuah hadis seperti itu. Allah itu kalau tidak diminta malam yas'alillah, barang siapa yang tidak minta kepada Allah maka Allah marah kepadanya. Sebaliknya manusia, justru nek manusia kok ben dina dijaluki terus dia marah. Tapi Gusti Allah nek dijaluki malah seneng. Lah bedanya di situ. Bedanya sifatnya manusia dengan sifatnya Allah seperti itu. Ya. Manusia kadang nih gini, ketika ada slack, apa slack itu apa sih? Cekcok, ada masalah dengan yang lain, nganti ngendika ngoten. 7 turunan rata ngapura nganti ancaman ini. Ngeten nggih. Seumpamanya ada 2 orang kok cekcok niki. Padu lah ngatos ngendika 7 turunan ora tak ngapura salahmu. Wah, tenanan iki ora main-main berarti. Ya. Tapi Allah enggak. Allah kalau memberikan maaf kepada hambanya, taubat kepadanya sudah. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menghapus kesalahan yang pernah dilakukan. Laisa kamisli. Jadi tidak sama sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk.
Ngeten nggih? Nah, terus ini yang menjadi catatan. Jadi Allah itu punya sifat ya gembira, ya seneng, ya marah, ya, tapi sifatnya itu berbeda dengan sifat manusia. Nah, kemudian yang terakhir, wa fihi dalilun, pelajaran yang bisa diambil, ala annal insan idza akhta'a fi qaulin minal aqwal walau kana kufran sabaqa lisanuhu ilai fa innahu la yu'akhadhu bihi. Kasus tadi Pak, ini orang yang kehilangan kendaraan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ini kan kalimat kufur. Ini nek orang ini menyengaja ngomong seperti itu, wah kufur dia. Lah ya Gusti Allah kok dianggap sebagai kawula? Allah kok dianggap sebagai hamba? Ini kalimat kufur. Akan tetapi karena orang tadi mengucapkan itu tidak ada maksud kehendak, ya mergo saking seneng ini akhirnya salah ucap. Enten iki akhirnya napa? Salah ucap. Maka ucapan yang keluar dari lisannya itu tanpa ada niatan, tanpa ada maksud, Allah tidak menghukuminya. Allah tidak menghukuminya. Nah, ini meskipun kalimat itu kalimat kufur, tapi karena tadi mengucapkannya karena tidak ada kesengajaan, dia tidak dihukumi. Mangke bisa dibuka wonten surat Al-Baqarah ayat 225. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Allah tidak menghukum ya sumpah yang lahwun, artinya tidak ada kehendak, tidak ada niatan untuk bersumpah. Jadi tidak dihukumi. Orang mengucapkan kalimat kufur kalau tidak ada niatan. Beda halnya dengan namanya istihza. Nah, istihza itu memang dia ada niatan menjelek-jelekkan. Nah, maka ini dia dihukumi sebagai kufur. Maka dia harus bertaubat. Nah, kalau dia mengucapkan kalimat kufur, dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Menika Bapak Ibu rahimakumullah nggih. Penjelasannya memang sedikit niki nggih. Terus intinya adalah Allah sangat bergembira ketika ada hamba yang mau bertaubat dari kemaksiatan. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran adalah adanya sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah tidak menghukumi perbuatan yang itu tidak ada maksud atau kehendak. Kalau kita masih ingat ada bab niat nih, nek ada orang tesekimutan boten napa wakaf kaya tanah ning kono tak wakafke kan. Lah ternyata yang apa? Di sana ada dua tanah, eneng sing gede, eneng sing cilik. Lah berarti kembali kepada mana? Maksud kehendak. Ya. Tanahku ning kono tak wakafke. Alhamdulillah. Wah dibangun. Lho lah kok sing dibangun kok sing tanahe jembar, sing maksud tak wakafke sing cilik. Nah, berarti yang dianggap yang ya karena ada dalam hatinya yang dianggap. Lah kalau hatinya tidak bermaksud ya tidak dihukumi. Allahu a'lam bishawab. Maka